Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Nina Amanda, NPM 6020210053 dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Insecure Attachment dengan Dating Valence pada Remaja. Yang pertama ada pendahuluan. Kematangan seksual mendorong remaja menjalin hubungan romantis sebagai bagian dari perkembangan psikologis mereka. Hubungan ini meskipun alami kerap diwarnai resiko kekerasan dalam pacaran, yaitu dating violence, yang mencakup kerusakan fisik, seksual, dan psikologis. Dating violence dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti depresi, PTSD, hingga keinginan bunuh diri. Data Komnas Perempuan 2023 menunjukkan 360 kasus kekerasan dalam pacaran Indonesia. Faktor penyebabnya yaitu faktor internal seperti attachment style, terutama insecure attachment yang terdiri dari anxiety dan avoidance. Insecure attachment berhubungan dengan kesulitan mengelola emosi negatif yang berpotensi memicu dating violence. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa insecure attachment meningkatkan kerentanan remaja terhadap kekerasan ini. Namun, penelitian tentang keterkaitan insecure attachment dan dating violence masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran insecure attachment terhadap perilaku dating violence pada remaja. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Menurut Collins dan Reed 1990, insecure attachment merujuk pada pola hubungan interpersonal yang ditandai dengan ketidakamanan, ketidakpercayaan, dan kesulitan dalam membangun kedekatan emosional dengan orang lain. Lalu menurut Rodriguez-Franco, dating violence didefinisikan sebagai perilaku yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti ancaman, pelecehan verbal atau emosional, pelecehan fisik, hingga pelecehan seksual dalam sebuah hubungan pacaran. Lalu menurut Kusmiran, remaja merupakan masa dalam kehidupan saat seorang individu bukan lagi disebut sebagai seorang anak, tetapi tidak bisa juga disebut sebagai seorang yang dewasa. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, kategori penelitian saya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan pendekatan ini dapat mengukur variabel yang menghasilkan skor atau nilai numerik sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat. Untuk kriteria subjek, yaitu remaja pria maupun wanita berumur 17-20 tahun, pernah atau sedang memiliki hubungan pacaran. Alat ukur dating violence saya menggunakan dari Rodriguez-Franco dan kawan-kawan 2016 yang terdiri dari 20 item dan dihitung menggunakan skala Likert. Untuk alat ukur insecure attachment dikembangkan oleh Collins dan Reed 1996. Nama alat ukurnya Revised Adult Attachment Scale yang terdiri dari 18 item dan dihitung menggunakan skala Likert. Untuk validitas dan reliabilitasnya, pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode RAS model menggunakan software WinStep versi 3.7.3. Lalu untuk metode analisis data, metode yang akan digunakan peneliti yaitu analisis regresi linier sederhana. Lalu untuk hasil penelitian, dilihat dari segi data demografis, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 69%. Mayoritas responden berdomisili di Jakarta sebanyak 28%. Dari segi usia, rata-rata usia partisipan pada penelitian ini ada di angka 19 tahun. Dari segi status hubungan ini, 66% partisipan penelitian memiliki status berpacaran. Dari segi lama hubungan, 41% partisipan memiliki lama hubungan lebih dari 12 bulan. Ditinjau dari frekuensi berpacaran, 69% ditinjau dari frekuensi berpacaran. 69% berpacaran sebanyak 1 hingga 3 kali. Untuk dimensi avoidan, hasil nilai min pada dimensi ini berada di angka 35. Maka dari itu, partisipan yang memiliki total skor pada dimensi avoidan
kurang dari 35 masuk ke kategori rendah. Sementara itu partisipan yang memiliki nilai skor kurang lebih 35 dapat masuk ke dalam kategori tinggi. Dapat diketahui bahwa 52% partisipan masuk ke dalam kategori tinggi pada dimensi avoidan, sementara 48% masuk ke kategori rendah. Untuk dimensi anxiety, hasil nilai min pada dimensi anxiety ini berada di angka 22. Dengan hasil ini, partisipan yang memiliki total skor pada dimensi anxiety kurang dari 22 akan masuk kategori rendah. Sementara itu, di partisipan dengan total skor kurang lebih 22 masuk ke kategori tinggi. Dapat diketahui bahwa mayoritas partisipan 54% masuk ke dalam kategori anxiety yang tinggi, sedangkan 46%-nya masuk ke dalam kategori anxiety rendah. Untuk nilai min dari total skor pada dimensi dating violence berada di angka 35. Dengan hasil ini, partisipan yang memiliki skor kurang dari 35 masuk ke kategori rendah dan partisipan yang memiliki skor lebih dari 35 masuk ke kategori tinggi. Dari norma yang telah ada, 38% partisipan memiliki dating violence yang tinggi. Sementara itu, 62% partisipan memiliki dating violence yang rendah. Lalu untuk pembahasan, hasil pengujian korelasi menggunakan korelasi Spearman menunjukkan bahwa dimensi avoidant berkorelasi positif dengan dimensi dari dating valence. Hasilnya, RS 0,300 P kurang dari 0,01. Sementara itu, dimensi anxiety menunjukkan adanya korelasi positif dengan dating valence, RS sama dengan 0,290 P kurang dari 0,001. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif antara dimensi avoidant dari insecure attachment dengan dating violence pada remaja. Terdapat hubungan positif antara dimensi anxiety dari insecure attachment dengan dating violence pada remaja. Untuk diskusi dapat diketahui bahwa 52% partisipan masuk ke dalam kategori tinggi pada dimensi avoidant, dan mayoritas partisipan 54% masuk ke dalam kategori anxiety yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positif, avoidant attachment dan anxiety attachment atau insecure attachment berhubungan dengan kerentanan remaja untuk menjadi korban dalam perilaku dating violence. Hasil ini sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa insecure attachment berkorelasi dengan dating violence dari segi korban. Penelitiannya dari Bowlby 1982, Collins dan Reed 1990. Untuk saran yang pertama, korban dapat mulai mencari bantuan psikologis sehingga tidak menerima dampak-dampak buruk lainnya, termasuk dating violence yang disebabkan karena memiliki insecure attachment. Yang kedua, bagi orang tua yang memiliki anak di fase perkembangan remaja, mulailah untuk memberikan kedekatan dengan anak agar mereka tidak merasakan insecure attachment yang dapat mendorong dirinya untuk menerima dampak buruk lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.